karena rezeki. Terus jangan bilang minta-minta doang ya. Kebanyakan manusia di dunia ini minta tapi lupa berterima kasih. Jadi hal pertama yang paling lu ucapin, jangan ya Allah mau ini, ya Allah mau itu, ya Allah, dan mau terus. Ya Allah terima kasih. Minta ampun dulu lah ya. Ya Allah ampunkan dosa. Ya Allah terima kasih itu lebih penting. Misalnya lu punya anak atau punya saudara datang, minta dong, gua butuh ini nih. Nah, lu kasih tuh. Atau besok datang, minta lagi dong, sopan lagi gitu. Nah, kan lu seneng kan kalau dia datang, Makasih ya. ini gue udah dikasih ini, gue kemarin butuh banget deh, gue udah dikasih. Sama teman, apalagi sama Allah. Waktu lu bilang makasih gitu pasti kan kita yang kayak, oh iya ya udah nih, ini ada rezeki lagi nih, itu. Dia lu bilang makasih. Makasih ya kalau bisa paling banyak daripada mintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita sedikit mengkaji tentang syahadat panotogomo. Kata orang Jawa demikian. Yang dimaksud syahadat panotogomo itu adalah awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu adalah mengenal Allah. Tujuannya untuk apa kita mengenal Allah? Agar kita bisa beragama kepada Allah, agar hati kita Islam kepada Allah, agar hati kita bisa menyembah kepada Allah. Selama kita belum bermakrifat kepada Allah, selama kita belum tahu Allah, maka selama ini kita belumlah dikatakan beragama di sisi Allah. Namun selama ini kita beragama hanya di sisi manusia saja, di sisi zahiriyah saja. Agama Islam secara zahir, bertuhannya secara zahir, yakni nyembah nama. Yang dimakrifati adalah nama Allahnya, bukan zat pemilik nama Allahnya. Akhirnya hawa nafsu kita mengambil alih posisi Allahnya di hati kita. Karena kita selama ini beragama tidak mengenal Allah dulu, maka kenalilah Allah dengan segala sifatnya. Bila kita belum kenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa nyembah Allah, bisa mengabdi kepada Allah? Maka maksudnya syahadat panotogomo itu adalah menyaksikan Allah. Tugas kita, amanah kita sebagai manusia di dunia ini hanya satu. Alastu birabbikum, kata Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka semua menjawab, ya, engkaulah Tuhan kami, dan kami akan selalu menyaksikanmu, menyaksikan Allah dimanapun kami berada. Di mana manusia berada? Ya di dunia ini, bukan? Sekarang ini, bukan? Nah, syahadat panotogomo itu maksudnya sekaranglah kita mulai menyaksikan Allah agar kita dikatakan sudah beragama di sisi Allah. Jadi
iman dan akidah kita bukan hanya dohiriyah saja. Selama ini kan dohiriyah saja, hanya angan-angan saja. Maka ada perintah lagi dari Allah bagi iman dan akidah yang masih angan-angan ini. Diperintah lagi masuk ke dalam ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia-manusia yang beriman. Siapa manusia yang beriman? Bukan hanya orang Islam saja. Seluruh agama itu semuanya beriman. Beriman kepada Tuhan pencipta dirinya. Imannya hanya sebatas lahiriah saja, dohiriah saja, dan syariat saja. Diperintah lagi oleh Allah bagi mereka yang sudah mengimani Allah, yang menetapkan di dalam hatinya bahwa ada Tuhan pencipta diri manusia kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam keselamatan yang sempurna. Maksudnya keselamatan dalam beriman, dalam bertuhan. Selama ini kan yang jadi Allah, yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri, bukan? Selama ini kita merasa menguasai, mentuhani segala tingkah gerak laku kita. Kita merasa mentuhani seluruh ibadah-ibadah dan sholat-sholat kita secara badaniah. Seolah-olah kitalah sebagai pelakunya. Inilah yang disebut linafsi. Ini melenceng jauh dari apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kepada Tuhannya. Apa maknanya? Ini babakan hati, bukan babakan lahiriah. Sudah menggapai babakan hati, syahadatnya hati. Kemudian apa yang dimaksud syahadat panotogomo? Barang siapa yang belum bisa bersahadat kepada Allah, maka belum dikatakan beragama oleh Allah, masih ateis, masih mentuhani dirinya sendiri, yakni mentuhankan berhala-berhala tauhid di hatinya. Apa yang diberhalakan? Yang diberhalakan adalah iblis setan yang nyata di hatinya. Siapa iblis setan yang nyata di hatinya itu? Ya Abdul Halim ini kan nyata. Allah berfirman bahwa iblis setan itu nyata, bukan gaib. Tapi ulama-ulama kita mengatakan dengan keseluruhannya bahwa setan itu gaib. Padahal ayatnya bahwa setan dan iblis itu sangat amatlah nyata bagimu. Maka perangilah. Bagaimana mungkin kita bisa berperang melawan iblis dan setan, sedangkan yang jadi iblis dan setan selama ini diri kita sendiri. Maka ketika seusai perang Badar, ada salah satu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah perang sebesar ini atau lebih besar dari perang Badar ini ya Rasulullah?" Oh, perang Badar ini, perang secara fisik ini adalah sangat amatlah kecil sekali. Kecil di sisi Allah. Peperangan yang akbar adalah peperangan melawan hawa nafsumu sendiri, melawan dajjal iblis setanmu sendiri, yakni nama dirimu di hatimu. Ketika nama dirimu di hatimu masih wujud menjadi Tuhan, mentuhani seluruh hidup badan dan seluruh aktivitasnya badan, inilah nyatanya
iblis dan setan itu nyata sekali. Ketika hati kita masih terkuasai oleh hawa nafsu kita sendiri, masih wujud diri manusia kita sendiri, maka derajat kita lebih rendah daripada anjing. Itu ada di ayat Al-Qur'annya. Saya lupa ayatnya. Selama hawa nafsu ini kau jadikan berhalamu, kau jadikan Tuhanmu, maka derajatmu lebih rendah daripada anjing, bahkan babi dan celeng. Untuk itulah Isa dan Al-Mahdi diutus untuk membunuh babi dan celeng itu. Maksudnya sifat-sifatnya hawa nafsu ini. Kemudian untuk awwaluddin ma'rifatullah, maka kita wajib tahu diri kita, yakni man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa tahu diri sejatinya, siapa jati diri ini, siapakah manusia ini, siapakah nama Abdul Halim ini, maka bila kita tahu, bila kita mengenal diri kita sendiri, dari mana asal usulnya, maka pasti kita akan tahu, akan makrifat siapa Tuhan yang sebenarnya. Jadi hidup inilah Zatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi seluruh makhluk ciptaannya. Dalil kita, dalil seluruh manusia berbunyi begini: Aku hidup karena dihidupi oleh Tuhanku, dihidupi oleh Allah. Nah, berarti hidup ini hidupnya Halim atau hidupnya Allah? Selagi Abdul Halimnya menjadi Tuhan atas hidup dan badan ini, maka selamanya hawa nafsu, maka selamanya iblis dan setan itu tidak mau bersujud kepada Adam. Maknanya bukan Adam sosok manusianya. Maknanya adalah ketika hawa nafsu Abdul Halimnya ini masih menjadi Tuhan, mentuhani hidup dan badan ini, selamanya Abdul Halim ini tak rela, tak ridho bahwa Abdul Halim ini ditiadakan, bahwa yang wujud hanya Allah, Abdul Halimnya tidak ada. Nah, inilah yang sulit. Berperang di sinilah yang amat sangat sulitnya, sehingga digambarkan oleh para manusia sesulit rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Maka tak satu pun manusia bisa melewatinya, tak satu pun, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi bukan kehendak manusianya, akan tetapi kehendak Allah lah yang bisa melewatinya. Berarti yang bisa melewatikan Allah sendiri, yakni yang tahu Allah ya Allah, yang tahu hidup ya hidup. Maka ketika kemanusiaannya sudah fana, sudah hancur, yang ada di alam semesta ini hanya wujudullah. Maka dari itu kenalilah diri kita agar kita bisa bersyahadat panotogomo. Maksudnya agar kita bisa menyaksikan Allah. Ketika kita masih bayi, bila memang hidup dan badan ini milik kita, mari kita buktikan dulu siapa diri manusia ini. Ketika bayi yang suci, kullu mauludin yuladu alal fitrah, di dalam bayi apakah kita sudah hadir? Di dalam bayi apakah kita sudah wujud? Di dalam bayi apakah kita sudah menyaksikan
bahwa kita sudah terlahir sebagai bayi. Apakah saat bayi kita bisa mengaku-ngakui bahwa dirikulah bayi, ini hidupku, ini badanku bayi? Apakah kita bisa menyaksikan seperti yang kita saksikan saat ini ketika bayi? Tidak, bukan? Kita lupa. Itulah logikanya bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusianya. Akan tetapi, kenapa bayi itu disebut suci? Karena di situ yang ada yang maha suci, yakni penciptanya, bukan yang dicipta. Sedangkan yang dicipta, yakni diri kita saat itu belum hadir, belum wujud, alias masih gaib. Nah, asal-usul kita inilah yang harus kita terapkan dalam hati kita, bahwa sejatinya diri kita adalah tiada, adalah gaib. Inilah makna menyembah, inilah makna syahadat, yakni menyaksikan hidup. Jadi yang bisa menyaksikan hidup, yang bisa bersahadat atas Allah dan Muhammad Rasulullah, ya Allah sendiri. Bagaimana mungkin manusia bisa menyaksikan Allah bila manusianya gaib? Maka bagi manusia muhal bisa menyaksikan Allah. Maka dari itu di syariat tak mungkin bisa memahami syahadat panotokomo, yakni syahadat yang benar di sisi Allah. Karena wujud manusianya masih lekat, masih mentuhani hidup dan badan. Manusianya mengira tidak mungkin kita bisa menyaksikan Allah di dunia ini. Dan tidak mungkin kita bisa menyaksikan Muhammad bin Abdullah yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Pikiran dan angan-angan kita kan demikian. Karena selama ini kita bertuhan dan kita beragama hanya agama babakan lahir saja, dohir, babakan badaniyah, bukan babakan hati. Karena agama itu bukan ada di dohiriyah, bukan ada di syariat. Agama itu ada di ma'rifatnya, yakni babakan hati. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang segumpal daging itu, yakni hati. Jika segumpal daging itu suci, maka sucilah seluruh amaliyahnya. Maka lillahi ta'ala lah seluruh amal sholat dan ibadahnya. Yakni ketika sudah suci, hati sudah suci dari kewujudan makhluknya. Akan tetapi bila gumpalan daging ini kotor dan najis, yakni ketika kewujudan diri manusia kita masih merajai, masih mentuhani apa yang diperbuat oleh badan ini, maka itu namanya linas, yakni milikku hamba. Seluruh kegiatan badan ini, baik sholat, zakat, haji, umroh, dan seluruh ibadah masih diakui milik manusianya yang mengerjakannya. Inilah hati yang masih linafsi, hati yang buta akan Tuhannya, hati yang keras melebihi kerasnya batu. Karena yang wujud masih iblis dan setannya. Iblis setannya belum bersujud kepada asal usulnya, yakni Adam, ketiadaan. Inilah yang dinamakan persaksian. Dulu ketika alastu birabbikum qalu bala syahidna, apakah kita sebagai manusia pernah ingat persaksian kita waktu itu?
Itu kan semua cerita Allah. Kita tidak ingat, kita tidak tahu bahwa seluruh manusia pernah bersyahadat kepada Allah waktu itu. Di dalam alastu birabbikum qalu bala syahidna itu. Kan kita tahu cerita itu kan dari Allah. Berarti selama ini yang bisa menyaksikan, yang disaksikan adalah ya Allah sendiri. Hidup itu sendiri. Bukan manusianya. Manusia tak akan bisa menyaksikan apa-apa tanpa Allah, tanpa hidup. Contoh, ketika Anda menyaksikan segala sesuatu isi dunia ini, inilah ayat-ayat Allah. Inilah wujud nyatanya Allah. Tanpa wujud nyatanya hidup yang menghidupi badan kita, apakah kita bisa terlahir ke dunia ini? Apakah kita bisa menyaksikan apa-apa yang diciptakan oleh Allah? Apakah kita bisa menyaksikan segala sesuatu? Jadi yang menyaksikan dan yang disaksikan itu ahad. Adanya gunung, adanya jalan, adanya sawah, adanya hutan, adanya manusia, adanya hayawan, adanya tumbuhan. Seluruhnya adalah ciptaan hidup. Hiduplah yang menyaksikan. Jadi manusia atau makhluk itu hanya wadah-wadahnya hidup. Hanya diperankan, diutus oleh hidup. Maka saksikanlah hidup ini. Persembahkan lagi hidup ini kepada hayatullah yang menghidupi cikal bakal badan kita sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Itulah hayatullah. Dari yang mati kita dihidupkan. Kapan kita dihidupkan? Sejak awal mula kita diproses dihidupkan dari tanah menuju bayi. Itulah kehidupan. Setelah itu kita dimatikan lagi. Mati di sisi Allah beda dengan mati di sisi manusia. Mati di sisi manusia adalah matinya badan. Karena manusia mendewa-dewakan badan-badannya. Mengeluh-eluhkan, mencintai badan-badannya. Maka yang dipandang, yang disaksikan hanya badannya. Ketika detik-detik akil balik tiba, maka disitulah saat kematian yang kedua. Awal dari tanah yang mati, terus dihidupkan, terus mati lagi. Yakni ketika manusia memakan buah khuldi, buah larangan, buah yang dilarang untuk dikonsumsi bagi manusia. Apa itu? Yakni buah pengakuan dirinya. Pengakuan ini hidupku hamba, ini badanku hamba, ini wujudku hamba, ini ilmuku hamba, ini kuasaku hamba, ini sholatku hamba, ini ibadahku hamba. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat dan ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku adalah milik dan kuasanya Allah. Inilah jalan lillahi ta'ala, yakni syahadat panotogomo. Kita mensahadati, kita menyaksikan hiduplah yang menguasai badan manusia ini. Hiduplah yang mengutus badan-badan ini, yang memerintahkan lewat kehendak kerentek hati. Mengutus badan-badan ini untuk beraktivitas. Maka dari itu kembalikan lagi asal usulnya. Jika diri kita dulu sebelum akil baleh itu goib, maka kembalilah kepada kegoiban. Nyala Allah, pasrahkanlah, persembahkanlah, abdikan kembali bahwa hidup ini
Allah ini pelajaran hati. Ini babakan hati. Jadi rasa itu pendam rapat-rapat di hati kita. Karena kalau ini diungkap di umum, diungkap kepada manusia, maka manusia tak akan memahaminya. Dikira kita syirik, dikira kita murtad, yakni ngaku-ngaku jadi Allah. Coba kita ilustrasikan siapakah sebenarnya yang murtad, sebenarnya yang kafir, sebenarnya yang mensekutukan Allah dengan dirinya. Coba kita angen-angen, coba kita tafakuri. Selama ini kita sebelum kenal Allah, kan yang mentuhani hidup dan badan ini kan kita sendiri. Kita manusia merasa diri yang wujud, diri yang hidup, diri yang berkehendak, diri yang berkuasa, diri yang kuat, diri yang melihat, diri yang mendengar, diri yang berkata-kata. Nah, seluruh sifat Allah kan sudah kita kuasai, kita akui sebagai sifat manusianya. Inilah yang dinamakan persekutuan. Mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini. Memang benar seolah-olah kita tidak mengaku jadi Allah. Seolah-olah selama ini kita jadi hamba. Seolah-olah karena kita belum kenal Allah secara hakikatnya, secara sejatinya. Bila kita sudah mengenal Allah secara zatnya, maka kita akan menyadari, oh selama ini aku telah ingkar kepada Allah. Aku telah mensekutukan Allah dengan diriku. Aku mentuhani diriku sendiri. Ibaratkan wayang sudah tak butuh dalang. Karena wayang sudah merasa bisa mendalangi dirinya sendiri. Apakah mungkin wayang bisa mendalangi dirinya sendiri? Kan tidak mungkin. Maka sadarilah itu di dalam hati kita. Saksikanlah hidup di hati kita. Ketika kita bangun tidur, maka saksikanlah, oh ternyata selama ini hiduplah yang membangunkan badan. Bukan badan ini bisa bangun sendiri, bukan Halimnya yang bangun tidur, akan tetapi hiduplah yang membangunkan badan, hiduplah yang mengkehendakkan kerentek hatinya badan untuk bangun tidur. Ketika badan berdiri, maka pandanglah, saksikanlah bahwa bukan badan yang berdiri, bahwa hiduplah yang berdiri. Saksikan di dalam hati kita. Kita harus selalu masuk ke dalam diri. Jangan coba-coba keluar diri. Kalau kita memandang keluar diri, maka kita akan jadi dajjal, iblis, dan setan lagi. Maka selalulah masuk ke dalam diri. Ketika badan ini beranjak, berjalan menuju kamar mandi, hati sudah menyaksikan bahwa hiduplah yang memperjalankan kaki ini menuju kamar mandi. Ketika sudah di kamar mandi, ketika kita sudah mandi, kita masuk lagi ke dalam diri. Oh ternyata selama ini yang mandi bukan badan. Badan tak mungkin bisa mandi sendiri karena badan ini hakikatnya mati. Di dalam hati kita menyadari, oh ternyata yang selama ini membimbing badan, yang mensucikan badan, yang membersihkan badan-badan ini adalah hidup. Hidup itulah penciptanya. Jadi sejak dari tanah sampai saat ini Allah tetap membimbing manusia. Akan tetapi manusia lalai dari itu. Karena manusia tidak tahu, tidak makrifat kepada dirinya sendiri. Maka takkan mungkin bisa makrifat kepada Tuhannya. Kepada dirinya saja tidak bermakrifat, apalagi kepada Tuhannya. Nah, ketika seusai mandi kita beranjak sholat subuh. Nah, di dalam perjalanan ini kita selalu menyaksikan hidup bahwa Allah lah, bahwa hiduplah yang menguasakan seluruh keadaan badan ini.
ketika menjelang sholat kita disuruh niyali fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lalu ini lillah, kembalilah pulang kepada Allah, mi'radlah kepada Allah, jangan linafsi. Ini sholatku hamba, ini aku yang sholat hamba. Jadi yang mempersolatkan badan ini ya Allah, hidup itu sendiri. Ketika sudah niat kita bertakbir Allahu Akbar, maka ketika bertakbir maha besarkanlah hidup yang mengangkat tangan. Tapi selama ini berhubung kita yang jadi Tuhan, maka selama ini yang bertakbir itu adalah diri kita sendiri. Allahu Akbar, seolah Allah yang maha besar. Akan tetapi praktek hati kita, kitalah yang maha besar. Kitalah yang bisa mengangkat tangan, kitalah yang bisa sholat. Itu kan praktek hati kita selama ini linafsi. Jadi praktek hati kita selama ini sangat menyimpang jauh dari apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang keadaan hatinya selalu mentauhidkan, mengesahkan Tuhannya. Inilah pelajaran yang luput dari yang kita ambil selama ini. Mayoritas manusia hanya mencontoh dohir-dohirnya Kanjeng Nabi. Ibadah-ibadah lahiriah Kanjeng Nabi saja yang dicontoh. Akan tetapi kita luput mencontoh bagaimana keadaan hati Nabi ketika sholat. Apakah mungkin ketika Kanjeng Nabi sholat keadaan hatinya seperti kita yang mentuhani di dalamnya? Ketika seusai takbiratul ihram Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka di situ lambangnya adalah badan ini disuruh sendekap seperti mayat. Itu maknanya begini. Etok-etoki Allah bilang begini, hei Halim, mati yosiro, ojo urip, ojo melu-melu dadi pangeran. Bung aku pangerani, urip ini yang mengerani badan ini. Jadi ketika Allahu Akbar, maka tiadakan wujud diri manusia kita yang bisa sholat. Biarkan hidup yang mempergerakan badan, biarkan hidup yang memberdirikan badan, merukukkan badan, mensujudkan badan. Di dalam syariat ada tuntunan begini, ketika di dalam keadaan sujud, di kening kita tak boleh ada yang menghalangi. Ketika saat bersujud, satu helai rambut pun tidak boleh menghalangi kening sampai di dalam sajadah. Itu maksudnya bagaimana? Ketika beribadah, ketika sholat, ketika menyembah, ketika bersujud itu dilarang apa? Di dalam hatimu ada yang selain Allah. Jangan sampai di dalam hati kita ketentengan wujud diri manusia kita yang menjadi Tuhan. Berarti ada penghalang, berarti seluruh ibadahnya tidak sah di sisi Allah. Maksudnya tidak sampai, tidak mi'raj kepada Allah. Maka yang bisa menyaksikan Allah, ya Allah. Yang bisa menyaksikan hidup, ya hidup itu sendiri. Ketika kewujudan diri manusia kita sudah kita pasrahkan kembali kepada yang berhak. Inilah amanah-amanah seluruh manusia. Tujuannya untuk apa? Agar nanti ketika ajal menjemput, kita sudah tahu jalan pulang. Kemana kita harus kembali? Kemana harus kita rojiunkan diri ketika ajal menjemput? Sehingga di dalamnya kita tidak merasakan sakit. Bahkan di dalamnya kita merasakan kenikmatan
dan kekangenan kepada hidup, kembali ke esanya Allah. Akan tetapi beda dengan manusia-manusia yang belum bermakrifat kepada dirinya, apalagi kepada Tuhannya. Maka ketika ajal menjemput, maka disitulah dikelongkop secara paksa oleh Allah. Kewujudan diri manusianya dikelongkop, kehidupan diri manusianya dikelongkop, kekuasaan diri manusianya dikelongkop, anak istrinya juga membantu ngelongkop kita. Takut kehilangan anak, takut berpisah dengan istri, takut berpisah dengan harta. Semuanya serba menyakitkan di saat sakaratul maut. Kata Imam Ghazali, rasa di saat ajal menjemput itu dimisalkan sakitnya seperti kambing disayat, dikelongkop kulitnya secara hidup-hidup. Ini masih 1000 kalinya rasa sakitnya, saking sakitnya sekali. Itulah azab yang pedih. Di dalam azab yang pedih itu ada hikmah. Apa tujuannya Allah mengadakan azab yang pedih ini? Itu tak lain adalah pensucian demi pensucian diri manusianya yang awalnya tiada kembali kepada ketiadaan. Agar apa? Agar kembali suci. Tanpa dicuci maka tak akan suci. Dicuci dulu dengan azab yang pedih. Setelah sukses di dalam azab yang pedih itu, maka suci kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Darikulah yang suci saat bayi dan kembali kepadakulah ketika badan sudah tak berkuasa mengaku-ngakui seperti di saat hidupnya. Inilah sekilas pembahasan tentang syahadat Panotogomo. Semoga semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, bisa memahami. Semoga Allah selalu membimbing hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.